Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari NIM 25-30 akan mempresentasikan tentang siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Alifa Alesya, Adelia Putri, Rahayu, Akila Robbani, Syifa Aleka, dan Andi Nailah. Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses yang menggambarkan pergerakan air di bumi dari permukaan ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan. Siklus ini bersifat terus-menerus dan melibatkan beberapa tahap utama. Siklus ini mencakup tahap-tahap utama seperti evaporasi atau penguapan, kondensasi, presipitasi, yaitu hujan atau salju, infiltrasi, dan aliran permukaan yang secara bersama-sama menjaga keseimbangan distribusi air di seluruh ekosistem bumi. Dan yang keenam, sublimasi dan deposisi. Siklus air juga memainkan peran penting dalam mengatur iklim bumi, menyuplai air bagi makhluk hidup, dan mendukung berbagai proses ekologis. Yang pertama yaitu evaporasi. Pada tahap ini, air dari permukaan bumi seperti laut, danau, sungai, dan tanah menguap menjadi uap air akibat panas dari matahari. Selain itu, transpirasi atau penguapan air dari tumbuhan juga berkontribusi dalam proses ini, yang kemudian uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Yang kedua, ada kondensasi. Setelah uap air naik ke atmosfer, suhu yang lebih dingin di ketinggian menyebabkan uap air tersebut mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil. Proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian, tetesan air inilah yang akan bergabung dan membentuk menjadi sebuah awan. Yang ketiga yaitu presipitasi. Ketika awan terbentuk dan menumpuk terlalu banyak uap air, akhirnya tetesan air tersebut menjadi terlalu berat atau tetap berada di udara. Pada tahap ini, air akan jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk presipitasi seperti hujan, salju, hujan es, atau kabut. Yang keempat, infiltrasi dan perkolasi. Sebagian air yang jatuh ke tanah meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Air ini kemudian bergerak lebih dalam melalui lapisan tanah dalam proses yang disebut dengan perkolasi dan akhirnya mengisi kembali air tanah. Yang kelima yaitu aliran permukaan atau runoff. Air yang tidak diserap oleh tanah akan mengalir di permukaan tanah dan berkumpul menjadi sungai, danau, atau laut. Proses inilah yang kita sebut sebagai aliran permukaan atau runoff. Air di sungai dan danau akhirnya akan mengalir kembali ke laut. Dan yang terakhir yaitu ada sublimasi dan deposisi. Dalam lingkungan tertentu, seperti daerah pegunungan atau kutub, air dapat mengalami sublimasi, yaitu perubahan langsung dari bentuk padat, es atau salju, menjadi uap air tanpa melalui tahap cair terlebih dahulu. Pada proses sebaliknya, yaitu deposisi, adalah perubahan langsung dari uap air menjadi es. Evaporasi. Pengertian evaporasi sendiri adalah proses perubahan fase dari cair menjadi gas yang terjadi pada permukaan cairan. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika molekul-molekul di permukaan cairan mendapatkan energi yang cukup untuk mengatasi gaya tarik antar molekul, sehingga mereka dapat bergerak ke udara sebagai uap. Proses ini tidak memerlukan pemanasan secara keseluruhan, hanya cukup bagi molekul-molekul di permukaan untuk mendapatkan energi yang cukup. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, yaitu suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi kinetik molekul cairan, sehingga lebih banyak molekul di permukaan suhu yang mendapatkan energi cukup untuk berubah menjadi gas. Dengan kata lain, suhu yang lebih tinggi mempercepat laju evaporasi.
Yang kedua yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang sudah ada di udara. Semakin tinggi kelembapan, semakin sedikit ruang yang tersedia untuk uap air tambahan, sehingga evaporasi menjadi lebih lambat. Sebaliknya, kelembapan yang rendah memungkinkan evaporasi terjadi lebih cepat. Yang ketiga, yaitu kecepatan udara. Angin atau aliran udara yang lebih cepat membantu menghilangkan uap air yang telah menguap dari permukaan cairan, sehingga meningkatkan laju evaporasi. Angin mengurangi lapisan batas udara di atas permukaan cairan, memungkinkan lebih banyak molekul untuk menguap. Yang keempat, yaitu luas permukaan cairan. Semakin besar luas permukaan cairan yang terkena udara, semakin banyak molekul yang dapat menguap pada suatu waktu. Oleh karena itu, evaporasi lebih cepat pada cairan dengan luas permukaan yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer yang lebih rendah cenderung meningkatkan laju evaporasi karena molekul-molekul cairan yang membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk mengatasi tekanan atmosfer dan menguap. Sebaliknya, pada tekanan atmosfer yang tinggi, evaporasi bisa melambat. Yang pertama ada pengertian sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material dari keadaan suspensi atau larutan cairan atau udara yang terbawa dorongan gravitasi, misalnya endapan talus, atau akumulasi puing-puing batuan dasar tebing. Selanjutnya, ada proses sedimentasi secara geologis. Urutan proses sedimentasinya adalah pelapukan, erosi, transportasi, lalu deposisi atau pengendapan. Sementara proses sedimentasi yang dipercepat yaitu proses pengendapan dalam waktu singkat. Biasanya proses ini didorong oleh aktivitas manusia seperti penambangan. Pembentukan sedimen ini dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan alam. Yang terakhir ada jenis-jenis sedimentasi. Yang pertama, sedimentasi berdasarkan proses pengendapan, terdiri dari 4 sedimen. Yang pertama, sedimen akuatis. Sedimen jenis ini merupakan hasil pengendapan oleh air, dapat berupa mender yaitu sungai yang berkelok, oxbow-lake yaitu kelokan sungai atau mender yang terpisah dari aliran sungai, delta yaitu endapan sedimen oleh air sungai, dan tanggul alam jika volume air meningkat dengan cepat. Yang kedua ada sedimen airless. Pengendapan ini merupakan hasil dari endapan oleh angin biasanya berupa bukit pasir atau biasa disebut sand dune. Yang ketiga ada sedimen marine, merupakan hasil pengendapan laut yang disebabkan oleh pengaruh gelombang. Contoh benteng alam adalah hasil pengendapan marine, misalnya pesisir, spit, tombolo, dan penghalang pantai. Dan yang keempat ada sedimen glasial. Jenis sedimen ini merupakan hasil dari endapan oleh gletser, yaitu timbunan material pada lembah. Selanjutnya yang kedua, sedimentasi berdasarkan lokasi endapan. Yang pertama, pengendapan di daratan atau dataran banjir, merupakan sedimen teristis. Yang kedua, pengendapan di daerah rawa-rawa, itu sedimen limnis. Yang ketiga, pengendapan di dasar danau, yaitu sedimen lacustrid. Yang keempat, sedimen fluvial, pengendapan di dasar sungai yang berakibat pada pendangkalan sungai. Dan yang terakhir, sedimen marine, pengendapan di perairan laut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.